Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjutkan bahas tentang apa itu bisnis budgeting. Di awal sudah dijelaskan bahwa bisnis budgeting itu adalah sebuah rencana anggaran di mana bisnis itu akan dilakukan. Di mana step-stepnya tadi sudah disampaikan bahwa di sana itu kita harus mengetahui dulu apa itu sebenarnya anggaran. Nah, di sini kita akan sampai ke anggaran operasional karena anggaran sendiri itu akan lebih banyak prakteknya adalah di operasionalnya. Nah, anggaran operasional itu meliputi apa saja? Nah, itu yang harus kita ketahui. Nah, di sini yang pertama adalah anggaran pendapatan, mana di sana berisi proyeksi penjualan, kemudian ditambahkan dengan harga jual yang diharapkan. Kemudian adanya anggaran persediaan, adanya anggaran produksi dan harga pokok penjualan, adanya anggaran biaya pemasaran, di mana anggaran biaya pemasaran itu adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh penjualan. Kemudian ada anggaran biaya administrasi dan umum. Di sana berisi beban dari unit-unit staff, kemudian baik di kantor pusat maupun di unit bisnis. Kemudian juga ada anggaran biaya riset dan pengembangan, dan kemudian juga ada pajak penghasilan. Nah, di lain pihak kita juga harus tahu bahwa ternyata masih ada anggaran yang lain. Apa saja di sana? Yaitu adanya anggaran modal. Di mana anggaran modal itu menyatakan pajak-pajak modal yang telah disetujui ditambah dengan lump sum dari proyek-proyek kecil yang tidak memerlukan persetujuan dari level yang lebih tinggi, di mana di sana lump sum itu adalah pajak. Kemudian adanya anggaran neraca, di mana di sana menunjukkan implikasi keputusan-keputusan, di mana di sana itu berkaitan dengan anggaran operasi maupun anggaran modal yang sudah ditetapkan di neraca. Nah, di sini proses penyusunan anggaran itu adalah yang pertama organisasinya dulu. Organisasinya ini yang harus merumuskan kita itu mau bisnis apa. Makanan, minuman, pakaian atau apa. Nah, dari sanalah baru ketika sudah menemukan item tertentu, itemnya misalnya minuman. Oke, minuman apa? Apakah itu minuman yang kekinian, ataukah minuman jadul, ataukah minuman yang seperti apa? Nah, dari sanalah setelah kita milih produk yang akan dihasilkan, baru nanti di sana kita melakukan pembuatan yang dikatakan sebagai pedoman atau SOP. Nah, dari sanalah disusunlah anggaran awal. Kemudian perubahan karena faktor eksternal, perubahan dalam kebijakan dan praktek internal, kemudian adanya negosiasi, adanya review dan persetujuan, dan adanya revisi anggaran. Nah, sekarang organisasi seperti tadi sudah Bu Eni sampaikan di sini bahwa organisasi ini adalah yang menaungi semuanya, yang menaungi di mana perusahaan itu akan mengambil langkah apa. Nah, di sini dikatakan bahwa biasanya departemen anggaran itu letaknya di bawah departemen kontrol. Karena apa? Anggaran itu harus dievaluasi sehingga departemen anggaran itu menyusun arus informasi dari sistem pengontrolan anggaran. Di mana departemen anggaran itu juga mempunyai fungsinya apa? Mengeluarkan bentuk dan prosedur untuk persiapan anggaran, kemudian mengkoordinasi dan mengeluarkan perkiraan dasar ke seluruh perusahaan yang akan menjadi dasar bagi anggaran, kemudian memastikan bahwa informasi disampaikan dengan baik antar unit perusahaan yang terkait, kemudian menganalisis anggaran yang diajukan dan mengajukan usulan, di mana di sana itu pertama diajukan dulu ke pembuat anggaran dan kemudian kepada senior manajemen. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun proses pembuatan perbaikan anggaran selama tahun tersebut. Kemudian koordinasi itu sangat penting. Koordinasi pekerjaan dari departemen anggaran, di mana di sana itu yang eselonnya lebih rendah, bisnis unit dari departemen anggaran itu sendiri, kemudian menganalisis laporan pekerjaan terhadap anggaran, yang di sana nanti hasilnya dan menyiapkan ringkasan untuk senior manajemen.
Kemudian tadi dikatakan bahwa langkah kedua itu kan menerbitkan pedoman. Nah, pedoman ini apa? Nah, pedoman ini berisi perencanaan strategik yang sudah dimodifikasi dengan informasi-informasi terkini. Biasanya berisi asumsi-asumsi dan schedule waktu penyusunan. Nah, usulan awal anggaran itu terletak di pusat pertanggungjawaban, yaitu menyusun anggaran berdasar fasilitas yang sekarang dimiliki, kemudian dimodifikasi dengan adanya pedoman. Nah, kemudian di sini perubahan tersebut diklasifikasikan berdasar perubahan faktor eksternal, kebijakan, dan faktor internal. Ketika kita bicara di negosiasi, bukan berarti di sana itu hanyalah adu debat, tapi di sana yang lebih diutamakan adalah adanya diskusi antara budgeti itu si pembuat anggaran, budgeti dengan atasannya. Di sana harus ada diskusi, karena budgeti itu tugasnya memperkirakan, sementara atasan itu adalah yang mengambil keputusan, sehingga antara budgeti dengan atasan di sana jangan sampai di sana beda langkah. Kemudian atasan menilai validitas setiap penyesuaian, kemudian budgeti membuat anggaran pendapatan cenderung lebih rendah dan pengeluaran lebih tinggi dari yang mereka perkirakan sebelumnya. Kemudian setelah itu adanya review dan persetujuan, di mana di sana usulan anggaran ke atas yang tadi dibudgeti kemudian naik di atasnya itu dilakukan secara bertahap sampai nanti jenjang di manajer puncak. Kemudian masing-masing anggaran dikompilasi dan dicek konsistensinya. Kemudian komisi anggaran merekomendasikan kepada CEO mengirimkan anggaran yang disetujui ke Dewan Komisaris. Nah, revisi anggaran di sini berisi tentang asumsi yang dipakai dalam penyusunan anggaran. Jika di sana tidak realistis, berarti sudah bisa untuk tidak di-ACC. Nah, di sini revisi itu dilakukan melalui apa saja. Yang pertama adalah prosedur sistematik untuk memutakhirkan anggaran, misalnya dalam kuartalan. Kemudian prosedur yang membolehkan revisi dalam kondisi khusus saja. Nah, tadi di awal sudah disebutkan bahwa anggaran itu bisa disusun, ada hal yang lain yang harus kita ketahui, yaitu adanya aspek perilaku. Di sana dikatakan bahwa tujuan daripada sistem pengendalian manajemen itu adalah mendorong manajer. Nah, kalau manajer kan berarti di sana manusia, agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, disinilah mulai masuk aspek perilaku yang diutamakan di sana itu adalah dari si manajer terlebih dahulu. Manajer itu yang akan selalu dipantau, kemudian manajer itu yang punya ide, manajer itulah yang nanti akan dievaluasi. Sehingga di sana ketika nyusun anggaran seperti itu, pendekatannya ada beberapa. Yang pertama adalah top down, senior ke bawah. Kalau bottom up, bawah ke atas. Kalau participation, dua-duanya antara top down dan bottom up. Kemudian yang berikutnya adalah adanya pendekatan partisipasi. Jadi masing-masing divisi itu diminta partisipasinya untuk ikut memikirkan anggaran yang terbaik bagi perusahaan. Kemudian di sana juga harus disadari bahwa keterlibatan senior manajemen itu dalam sistem anggaran akan mendorong motivasi penyusun anggaran. Selain itu, senior manager tidak hanya tukang cap saja, tapi harus mereview dan menyetujui. Kemudian manajemen harus mengikuti hasil anggaran. Nah, sekarang ketika kita tahu bahwa di anggaran itu tentu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya masih direncanakan, dan direncanakan itu walaupun baru direncanakan biasanya akan ada pihak yang tidak setuju. Nah, makanya kadang di anggaran itu mengalami kesulitan karena harus melakukan analisis secara rinci. Sementara ketika kita melakukan analisis belum tentu nanti semuanya sesuai. Nah, efeknya itu akan sering terjadi dimusuhi oleh bagian lain. Kemudian bagian ini harus ada di antara untuk membantu manajer lini dan menjaga integritas sistem. Kemudian personalia bagian ini selain memiliki keahlian dalam anggaran juga harus memiliki reputasi yang baik.
Nah, di sini yang harus kita ketahui ketika kita bicara adanya keterlibatan tadi, kemudian ada teknik di mana di sini ada teknik kualitatif, itu dilakukan dengan melakukan simulasi kemungkinan. Kemudian yang ketiga dengan melakukan anggaran kontingensi. Nah, sehingga nanti ketika mempraktekkan kita tidak akan berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak irasional. Nah, di sini apa yang dimaksudkan estimasi probabilitas? Nah, estimasi probabilitas itu adalah setiap angka dalam anggaran merupakan titik estimasi yang kemungkinan besar terjadi. Kemudian titik estimasi ini penting untuk tujuan pengendalian dan perencanaan. Kemudian setelah anggaran disetujui sementara dengan menggunakan software yang dibutuhkan, nanti kita sudah tahu bagaimana pendistribusian di tiap-tiap sumbernya. Kemudian adanya anggaran kontingensi. Nah, anggaran kontingensi itu yang bagaimana? Anggaran kontingensi itu adalah anggaran yang mengidentifikasi tindakan yang harus dilakukan manajemen bila terjadi penurunan yang berarti pada volume penjualan. Kemudian dirangkum di sana bisa kita ambil kesimpulannya adalah anggaran potongan tahunan dari perencanaan strategik, kemudian penyusunan melibatkan seluruh tingkatan manajer, kemudian ada operating budget, balance sheet budget, capital budget, dan cash flow budget. Kemudian manajer pusat mempertanggungjawabkan pertanggungjawabannya harus terlibat dalam penyusunan anggaran. Tidak bisa kemudian manajer pusat merasa jadi pimpinan dia tidak perlu untuk bertanggung jawab seperti itu. Nah, ini tadi adalah alurnya. Jadi alur daripada anggaran ini sebenarnya satu. Kalau tadi kita cermati di sana, alurnya di sini terutama. Jadi yang pertama kita memang harus tahu dulu anggaran itu apa. Setelah itu kita susun anggarannya. Kemudian di sana kita juga harus tahu aspek secara kualitatif, kuantitatif, etisannya seperti apa. Nah, sehingga pada pertemuan yang berikutnya nanti kita akan perdalam lebih lagi apa itu bisnis budgeting. Kita akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sukses selalu.